Perkenalkan, nama saya Ninyoman Delviani Kadoyena dengan NIM A11125201115. Saya dari kelas C, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Pada video kali ini saya akan membahas tentang karakteristik membaca intensif dan ekstensif, serta pentingnya membaca dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebelum itu, teman-teman harus ketahui dulu apa itu membaca. Membaca adalah suatu proses kognitif yang melibatkan pengenalan simbol-simbol tertulis seperti huruf, kata, dan kalimat untuk memahami makna dan informasi yang terkandung di dalamnya. Membaca dapat dilakukan dengan berbagai tujuan, seperti untuk memperoleh informasi, memahami konsep, atau hanya untuk hiburan. Apa saja sih karakteristik dalam membaca intensif? Karakteristik dalam membaca intensif antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membaca dilakukan secara cermat, teliti, dan seksama untuk memahami isi bacaan secara tepat dan akurat. Yang kedua, fokuskan pada pemahaman detail dalam teks, termasuk kata, kalimat, gagasan, dan informasi yang disajikan. Yang ketiga, membaca secara mendalam dengan upaya pencarian makna dari ide utama sampai detail deskriptif dalam teks. Yang keempat, membaca dengan konsentrasi tinggi agar bisa memahami isi bacaan dan mengingat informasi dalam waktu relatif lama. Yang kelima, melibatkan pemahaman literal, inferensial, kritis, dan kreatif terhadap isi bacaan. Yang keenam, teknik membaca ini sering disebut sebagai membaca untuk belajar karena bertujuan mengembangkan keterampilan membaca yang mendalam. Yang ketujuh, membaca intensif bukan hanya satu teknik, tetapi menggunakan berbagai teknik membaca seperti scanning, skimming, dan membaca komprehensif secara berkesinambungan. Yang kedelapan, membantu dalam menemukan kesalahan struktur, kosakata, penggunaan ejaan, atau tanda baca dalam teks. Dan yang kesembilan, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif melalui pemahaman dan analisis teks secara mendalam. Singkatnya, membaca intensif bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan rinci dari sebuah teks bacaan dengan cara membaca sangat teliti dan hati-hati. Selain karakteristik membaca intensif, adapun karakteristik membaca ekstensif yang dapat diidentifikasi melalui beberapa ciri utama sebagai berikut. Yang pertama, membaca secara luas terhadap banyak teks dalam waktu sesingkat mungkin dengan tujuan mendapatkan gambaran umum isi bacaan. Yang kedua, membaca dengan cepat tanpa harus memahami setiap kata atau kalimat secara detail, biasanya untuk kesenangan atau memperoleh informasi secara umum. Yang ketiga, membaca ekstensif mencangkup teknik membaca survei atau survey reading, membaca sekilas atau skimming, dan membaca dangkal atau superficial reading. Yang keempat, membaca memilih bahan yang sesuai minat dan kebutuhan. Sifat bacaan relatif mudah dengan sedikit kata sulit. Yang kelima, kecepatan membaca cukup, tidak terlalu cepat maupun terlalu lambat, dan biasanya dibaca secara senyap. Yang keenam, tidak ada tes atau evaluasi langsung setelah membaca. Pembaca hanya memberikan respon pribadi terhadap isi bacaan. Yang ketujuh, membaca ekstensif dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, baik di dalam maupun di luar kelas. Yang kedelapan, tujuan utama adalah memperoleh pemahaman umum, kesenangan, dan memperkaya wawasan tanpa tekanan mendalam terhadap detail bacaan. Dengan karakteristik ini, membaca ekstensif memudahkan memperoleh informasi cepat dan luas tanpa fokus pada detail atau analisis mendalam. Mengapa keterampilan membaca sangat penting dalam kehidupan sehari-hari? Keterampilan membaca sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena beberapa alasan berikut. Dengan membaca, dapat menguatkan dan menjaga kesehatan otak, karena aktivitas ini merupakan olahraga mental yang melibatkan proses kompleks pada jaringan otak dan sinyal saraf, sehingga meningkatkan kemampuan kognitif. Membaca membantu meningkatkan rasa empati dengan cara membuat pembaca memahami perasaan dan sudut pandang orang lain melalui berbagai cerita dan pengalaman yang dibaca. Membaca memperkuat memori dan daya ingat.
bahkan dapat membantu mencegah penurunan fungsi otak pada orang lanjut usia dan kondisi seperti demensia. Membaca memperluas wawasan dan pengetahuan sehingga seseorang dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan. Membaca meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan analitis karena pembaca harus memahami, menganalisis, dan menafsirkan berbagai informasi dan argumen dalam bacaan. Membaca juga menambah kosakata dan meningkatkan kemampuan komunikasi, baik berbicara maupun menulis. Selain itu, membaca dapat menjadi pelarian yang efektif dari stres sehari-hari, memberikan relaksasi mental, dan membantu menjaga kesehatan mental secara keseluruhan. Dengan demikian, keterampilan membaca berperan penting dalam pengembangan intelektual, emosional, dan sosial seseorang, serta mendukung kesejahteraan mental dan kualitas hidup sehari-hari. Baik, kali ini kita membahas tentang salah satu metode belajar yang berhubungan dengan membaca. Ya, teman-teman pernah mendengar metode SQ3R? Teknik ini cukup populer dan sering digunakan oleh pelajar hingga pengajar untuk memahami sebuah buku bacaan. Apa itu metode SQ3R? Metode SQ3R adalah salah satu teknik membaca yang efektif untuk memahami dan mengingat informasi dari teks. Metode SQ3R mencakup 5 langkah. Yang pertama, yaitu survei atau penelaan pendahuluan. Tahap ini dilakukan dengan membaca secara singkat seluruh organisasi buku atau materi untuk mendapatkan gambaran umum dan hal menarik dari bacaan tersebut. Misalnya dengan membaca judul, daftar isi, subjudul, dan bagian pengantar atau penjelasan. Yang kedua adalah question atau bertanya. Pada tahap ini pembaca mengubah judul topik atau subtopik bacaan menjadi pertanyaan untuk memfokuskan perhatian dan menggali detail bacaan lebih dalam. Yang ketiga, read atau membaca. Membaca dilakukan secara aktif untuk mencari jawaban dari pertanyaan yang sudah dibuat di tahap sebelumnya. Membaca menyesuaikan kecepatan membaca tergantung pada kesulitan materi. Yang keempat ada recite atau mengulang kembali. Setelah membaca, pembaca mencoba mengulang atau menuliskan kembali materi dengan kata-katanya sendiri untuk memperkuat pemahaman dan ingatan. Dan yang kelima ada review atau mengulang kembali. Membaca ulang bagian penting dari materi untuk memperjelas dan menguatkan pemahaman keseluruhan dari bacaan. Sekian video dari saya, kiranya video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Nah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai karakteristik membaca intensif dan ekstensif, pentingnya keterampilan membaca dalam kehidupan sehari-hari, serta penjelasan metode SQ3R yang digunakan dalam pembelajaran membaca. Kiranya video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.